Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Azza, Zat yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surah Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Berkah nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib bersama, yang kita mohon kepada Allah Jalla wa Ala, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di salah satu dari rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini, yang mana kita memohon kepadanya yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini, di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Dan insyaallah ta'ala kajian kita di malam Selasa yang merupakan kajian rutin, yang tadinya saya sebutkan kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, tetapi setelah bermusyawarah dan pandangan beberapa, tentunya ini pandangan yang sangat tepat, maka saya memilih untuk mengkaji kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir, sehingga kajian di malam Selasa bukan ceramah tetapi kajian kita. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz memilih kajian kita di malam Selasa ini dengan mengkaji kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim? Maka jawabannya yang pertama, bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Iqra al-Qur'an fa inna fihi 'ilma al-awwalin wal akhirin." Banyak oleh kalian membaca Al-Quran dan mentadabburi, karena di dalam Al-Quran mendapatkan ilmu terhadap orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang di akhir zaman. Yang kedua, karena tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir adalah kitab tafsir yang telah mendapatkan pujian oleh para ulama di masa beliau dan ulama yang datang setelah beliau hingga hari ini, sehingga dikaji dan menjadi kurikulum beberapa universitas Al-Quran, universitas Islami jurusan Al-Quran, bahkan menjadikannya menjadi salah satu dari referensi penting dan besar dalam ilmu tafsir. Yang ketiga, karena tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir ini mudah diperoleh oleh kaum muslimin, baik yang Arabnya ataukah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Urdu. Alasan yang berikutnya, karena tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan sebuah ayat. Setelah itu beliau sebutkan makna tafsir ayat tersebut secara umum. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran Karim atau hadis-hadis Nabi SAW serta ucapan para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang menerangkan makna tafsir ayat di atas, sehingga sangat ilmiah metodenya dan mudah dipahami.
Siapa itu Al-Imam Ibnu Katsir? Al-Imam Ibnu Katsir adalah seorang al-imam, al-hafidh, al-muhaddis, al-mu'arrikh, imamuddin bernama Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir. Beliau seorang ahli hadis, ahli sejarah, seorang hafidh yang bernama Ismail bin Umar Ibnu Katsir Ibnu Dha Ibnu Katsir Ibnu Dha Ibnu Dir' al-Qurashi ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Seorang imam besar dalam mazhab asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di sebuah desa yang disebut Mijdan, salah satu dari desa di bawah negara Basrah, dan itu merupakan dan daerah tersebut adalah daerah atau kampung ibunya. Beliau dilahirkan pada tahun 700 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 700 Hijriah. Sekarang 1438 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 700 Hijriah. Berapa tahun yang lalu berarti? 748 tahun yang lalu kata Ustaz Akbar. Betul? Hitungan tepat ya? Baik. Ya, berarti sudah sangatlah lama kehidupannya. Di abad ke-7. Sekarang kita sudah di abad ke-14. 1438 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 750. Berapa tahun umur beliau? Nah, ini mudah. Lahir 700 Hijriah, meninggal pada tahun 750 Hijriah. Berapa tahun umurnya? 50. Tulisan karya beliau itu hampir 40 tulisan. Dan semua karya beliau di dalam setiap pembahasan yang beliau tulis menjadi rujukan dan referensi dalam bab tersebut. Ini Al-Imam Ibnu Katsir. Setiap beliau menulis sebuah permasalahan, maka karya beliau itu menjadi referensi dan rujukan para ulama dalam permasalahan tersebut. Ya, kurang lebih tulisan beliau ada 37 karya. Ya. Ini Al-Imam Ibnu Katsir, dan beliau telah menghafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, mutun dan ilmu-ilmu agama yang lainnya di saat beliau masih berumur, di saat beliau masih sangat muda. Sebelum saya membaca pembahasan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, saya sebutkan terlebih dahulu beberapa poin penting yang merupakan muqaddimah untuk kajian tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir bagi kita pada malam yang penuh berkah ini. Yang pertama, bahwa di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Jalla wa'ala di dalam banyak ayat-ayat suci Al-Quran menyuruh kita semua untuk mentadabburi Al-Quran dan memahaminya. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-82. Allah berfirman, أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Tidakkah manusia ini mentadabburi Al-Quran, memahami, dan kalau Al-Quran itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, saling bertolak belakang. Tapi karena datangnya dari Allah Jalla wa'ala, tidak ada antara ayat ini dengan ayat itu, atau tidak ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang saling berkontradiksi, tapi semuanya saling mendukung dan saling menjelaskan. Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau yang penuh berkah. Liyadabbaru ayati. Apa tujuan Al-Quran itu diturunkan? Apakah sekedar untuk dibaca? Ataukah sekedar untuk menjadi obat di dalam ruqyah? Ataukah hanya untuk dibaca ketika ada akad nikah? Ataukah Allah menyatakan liyadabbaru, inilah tujuan utama, agar mereka mentadabburinya. Waliyat
waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mereka orang-orang yang memiliki hati menjadikan Al-Quran ini sebagai peringatan untuk mereka, yang selalu mengingatkan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Juga hal yang sama di dalam surat Muhammad ayat ke-24, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka itu telah tertutup? Dari beberapa ayat di atas kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, anjuran dan perintah dari Allah Jalla wa'ala untuk mentadabburi Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Pelajaran yang kedua, bahwa Allah menyatakan Al-Quran ini merupakan sumber berkah. Maka barang siapa yang ingin diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala rumah tangganya, anak keturunannya, perjalanan hidupnya di dunia ini menuju Allah Jalla wa'ala sehingga bertemu dengannya, hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Quran Karim. Kemudian yang ketiga, Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran itu adalah orang-orang yang telah ditutup pintu hatinya. Am ala qulubin aqfalha. Maka ini menjadi sebuah renungan untuk kita semuanya. Jangan-jangan kita termasuk dari hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang telah ditutupkan olehnya pintu hatinya. Dengan bukti sekian lama atau sekian tahun dari umur kita belum pernah mentadabburi Al-Quran. Walaupun pernah, maka hanya sekedar membaca, hanya sekedar menyimak tanpa mentadabburinya. Allah menyebutkan bahwa merupakan tanda hati seorang hamba itu telah tertutup adalah tatkala dia tidak mentadabburi Al-Quran. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang dapat kita petik dari beberapa ayat di atas, Allah menyatakan waliyatadzakkara ulul albab, agar ulul albab menjadikan Al-Quran ini sebagai peringatan. Maka Al-Quran adalah peringatan bagi kita semuanya. Apabila Al-Quran sudah tidak lagi mampu memperingatkan hati kita, maka sungguh hati kita lebih keras daripada batu. Karena merupakan sifat seorang mukmin. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila disebut Allah Jalla wa'ala kepadanya, dibacakan kepadanya, dia langsung takut. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka hatinya langsung takut dan bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal hanya kepada Allah mereka. Namun pertanyaannya, siapa itu ulul albab yang Allah katakan di dalam ayat ini waliyatadzakkara ulul albab? Agar ulul albab itu menjadikan Al-Quran ini sebagai peringatan. Artinya hanyalah mereka yang mampu mengambil manfaat dari ayat ini. Apa kriteria mereka ulul albab? Yang Al-Quran menjadi tazkirah, peringatan buat mereka. Selain mereka tidak mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai zikrah, peringatan, sumber hidayah, sumber petunjuk. Allah sebutkan kriteria mereka di 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Allah sebutkan kriteria mereka di 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Saya sebutkan beberapa ayat darinya. Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Apa kriteria mereka? Allah menyebutkan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, malam dan siang, itu terdapatkan padanya tanda-tanda kebesaran Allah di ulil albab. Untuk mereka ulul albab. Siapa mereka? Apa kriteria mereka? Maka
Maka Allah sebutkan pada 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran tersebut. Yang pertama Allah menyatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah sebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka orang-orang yang selalu mengingat Allah Jalla wa 'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Qu'udan wa 'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim ataukah dalam keadaan berbaring. Artinya mereka selalu mengingat Allah Jalla wa 'ala, takut kepada Allah dalam kondisi apapun. Tidak hanya di dalam masjid. Jangan sampai di dalam masjid seakan-akan dirinya seperti sosok Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali. Tapi begitu keluar dari masjid kalagi Abu Lahab dan Abu Jahal. Tidak demikian. Tidak hanya di dalam masjid mengingat surga dan neraka, tapi di luar masjid seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Tidak demikian. Mereka ulul albab, senantiasa mengingat Allah, takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, baik ketika di dalam masjid, ketika dia bersendirian, ataukah ketika dia di khalayak ramai. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ada manusia-manusia yang memiliki ibadah yang luar biasa, tetapi ibadah mereka itu tidak naik kepada Allah Jalla wa 'ala. Artinya tidak bernilai dan tidak berharga di sisi Allah. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, ulaika idza khalau intahaku maharim Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika bersendirian mereka melanggar hukum Allah. Ketika dia bersendirian mulai lagi menghisap obat-obat yang terlarang. Ketika dia sendirian mulai lagi melihat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haram. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma yaqulun. Mereka menyembunyikan maksiatnya dari manusia, tetapi dia tidak menyembunyikannya dari Allah Jalla wa 'ala, seakan-akan Allah tidak melihat. Ulul albab tidak demikian, selalu bertakwa dan takut kepada Allah kapanpun dan di mana. Inilah mereka orang-orang yang akan bermanfaat Al-Quran untuk mereka. Inilah kriteria mereka yang Al-Quran ini menjadi peringatan buat mereka. Berikut ini beberapa hadis yang menyebutkan pentingnya dan keutamaan mengkaji dan mempelajari Al-Quran Al-Karim. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti mana sebaliknya? Sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak mau mengajarkan Al-Quran dan dia mampu mengajarkannya, dan tidak mau mempelajarinya dan dia mampu mempelajarinya. Maka silakan kita memilih dari dua pilihan tersebut. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala ada salah satu dari gubernurnya, yaitu gubernur Mekah, pergi meninggalkan Mekah untuk menemui Umar. Kemudian dia minta seorang sahabat yang bernama Ibnu Abi Abza, seorang budak, untuk menggantikan beliau selama perjalanan. Maka Umar bertanya kepadanya, siapa itu Ibnu Abi Abza yang menggantikan posisimu saat ini di Mekah sebagai gubernur Mekah? Maka beliau menjawab, dia adalah seorang budak. Maka Umar menegurnya, seorang budak yang engkau jadikan sebagai penggantimu sebagai gubernur Mekah. Maka beliau menjawab, innahu 'alimun bil fara'id wa qari'un lil Qur'an.
Wahai Umar ibnu Abi Abza, ini orang yang ahli ilmu faraid dan ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, menghafalnya, memahami makna-maknanya, tidak sekedar bagus suara di dalam melantunkannya. Maka Umar pun menyatakan, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Umar pun langsung berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan, akan mengangkat sebagian manusia dengan Al-Quran ini, dan Allah akan menghinakan sebagian yang lainnya karena Al-Quran ini. Maka kemuliaan atau kehinaan dunia dan akhirat adalah dengan Al-Quran. Ingin hidup mulia, maka Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai peringatan, dan sebagai sumber hidayah bagi kita semua. Tetapi sebaliknya, kapan Al-Quran kita abaikan, kita tinggalkan, maka kelak kita akan hina di dunia dan akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya di dalam surat Al-Furqan, Allah telah mengkabarkan bahwa akan ada dari umat ini yang akan meninggalkan Al-Quran ini, sehingga Nabi SAW mengeluh kepada Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul tersebut berkata, berdoa kepada Allah, wahai Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, tidak dipedulikan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bentuk meninggalkan Al-Quran adalah satu dari 4 makna. Hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, itu satu dari 4 makna. Yang pertama, hajruhu fala yaqra'u, meninggalkan Al-Quran yaitu dengan tidak membacanya. Karena Al-Quran, di samping Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mentadabburinya, membacanya juga sesuatu yang dianjurkan dan merupakan ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, tartillah oleh kalian Al-Quran. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yatluna kitaballahi haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Sesungguhnya mereka orang-orang yang melantunkan Al-Quran dengan lantunan yang benar, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, mereka lah orang-orang yang benar imannya. Artinya kalau bacaan Al-Qurannya belum benar, imannya belum benar, imannya belum sempurna, sekalipun dia seorang yang number wahid di daerah tersebut, di sisi Allah dia belum sempurna dan masih hina. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi 'ashri amsalha. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف والميم واللام حرف والميم حرف. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala, satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi dia 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Alif lam mim, pahala paling sedikit yang sudah berapa? 30. Dan Nabi SAW telah menyebutkan keutamaan orang yang pandai dalam membaca Al-Quran atau mau belajar membaca Al-Quran, sekalipun masih susah baginya ketika membaca Al-Quran, dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah.
والذي يقرأ القرآن فيتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Orang yang mahir dengan Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia lebih baik. Dan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata ketika membacanya, kesulitan, tapi tetap mau membacanya, mau mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaq lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala, pahala berusaha dan pahala membaca Al-Quran. Ini makna meninggalkan Al-Quran yang pertama, yaitu meninggalkannya dengan tidak membacanya. Karena ada sebagian orang lidahnya tidak pernah membaca Al-Quran kecuali hanya dalam salat 5 waktu atau hanya di bulan Ramadan. Selain itu dia tidak pernah membaca Al-Quran. Yang kedua, makna hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, kata Imam Ibn Qayyim, hajruhu haitsu la ya'mal, yaitu dengan tidak mengamalkannya. Dia membacanya tetapi tidak mengamalkan isi-isinya. Di dalamnya terdapat perintah untuk mentauhidkan Allah, dia malah melakukan syirik. Di dalamnya mendapatkan perintah untuk menjadikan Nabi SAW sebagai suri toladannya di dalam ibadah dan akhlaknya, dia tidak menjadikannya. Dia lebih memilih adat istiadat, budaya orang-orang kafir, dan bagaimana pendapat kebanyakan manusia daripada contoh dari Rasulullah SAW. Di dalamnya terdapatkan halal dan haram, dia tidak mau mengindahkannya. Maka sekalipun dia membacanya dan dia tidak mengamalkannya, dia telah dikatakan orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW kepada umat ini, al-a'immah al-mudhillin, ahli Al-Quran tetapi tidak mengamalkan Al-Quran, sehingga keindahan suaranya, keseringan dia membaca Al-Quran hanya menjadi fitnah terhadap manusia, di mana manusia menilai dia seorang ulama, seorang yang ahli, atau manusia menjadikannya sebagai public figure, sehingga setiap ucapan dan perbuatan serta tingkah lakunya diikuti dan dicontohi oleh manusia. Yang ketiga, kata Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, makna hajrul Quran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan tadi adalah hajruhu bihaitsu la yahkumu bih. Dia meninggalkan Al-Quran dengan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, sebagai sumber hukum. Karena Al-Quran diturun oleh Allah hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya tibyanan likulli syai', terdapat penjelasan untuk segala sesuatu. Ma farratna fil kitabi min syai', sungguh tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak kami sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran dengan 3 sebutan di dalam surat Al-Ma'idah. Yang pertama Allah sebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Setelah Allah membahas ayat-ayat qisas, barang siapa yang tidak berhukum dengan selain dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Pada ayat berikutnya Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang zalim. Pada ayat berikutnya Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang fasik. Dari itu para ulama merinci, kapan seseorang bisa kafir? Tatkala menjadikan selain hukum Allah sebagai hukum, yaitu apabila dia meyakini hukum yang dibuat oleh manusia tersebut lebih baik daripada hukum Allah, maka ini bisa kafir. Atau setara dengan hukum Allah. Yang ketiga, apabila dia menghalalkan perbuatan tersebut. Yang kedua, kata para ulama, kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah dan dia yakin bahwa hukum Allah lah yang terbaik, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, dan tidak ada yang setara dengan hukum Allah, tetapi karena hawa nafsu, ada keinginan dunia di dalam hatinya, dan dia yakin itu salah,
sikap yang demikian salah, maka dia tidak sampai kafir, hanya sampai kepada tingkat fasik zalim yang Allah sebutkan pada 2 ayat di atas. Jelas ya? Yang ketiga, dia terpaksa untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Misalkan harta dia dirampas dan dia tinggal di sebuah negara yang tidak ditegakkan di dalamnya hukum Allah, maka dia harus mengikuti jalur hukum yang dibuat oleh manusia agar haknya itu dikembalikan kepadanya. Maka itu tidak mengapa, karena Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nisa, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Mereka punya keinginan dari hati mereka untuk berhukum dengan taghut, yaitu selain hukum Allah yang mereka telah diperintahkan untuk mengkufurinya. Penjelasannya kata para ulama, Allah sebutkan di sini ada keinginan dari hati. Maka kalau tidak ada keinginan dari hatinya, tetapi karena terpaksa, maka dia tidak berdosa. 3 rincian di atasnya. Kalau kita tidak memahami 3 rincian di atas, maka akan terlalu cepat di dalam mengkafirkan orang sehingga menghalalkan darah. Sehingga tidak aneh kita melihat terjadi pembunuhan terhadap mereka saudara-saudara kita penegak hukum di sebuah negara, karena dia hanya mengambil 1 ayat di atas tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Meninggalkan 2 ayat berikutnya Allah katakan fasik zalim, artinya tidak mesti kafir. Kapan itu? Apabila dia tidak meyakini itu lebih baik daripada hukum Allah, tidak meyakininya halal, dan tidak meyakini bahwa hukum tersebut setara dengan hukum Allah. Dia tidak kafir, hanya saja dia fasik, berdosa, telah melakukan dosa besar. Atau yang ketiga, yang berikutnya, karena terpaksa, maka ini tidak berdosa. Jelas ya? Kapan dia berdosa dan bisa keluar dari Islam? Tatkala dia meyakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Maka bagi yang berada di dalam ranah hukum manusia, hendaknya ini tertanam di hatinya. Ketika dia ingin menjalankan hukum Belanda tersebut, dia hendaknya selalu ingat ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang itu membatal Islam. Sehingga walaupun dia melakukannya karena tuntutan hawa nafsu, dia hanya sekedar jatuh dalam dosa besar, bukan kepada pembatal keislaman. Yang semoga saja Allah mengampuni dosa dia tersebut karena ibadah-ibadah yang telah dia kerjakan yang lainnya. Ini hendaknya selalu hadir dalam hati bagi ahli hukum. Yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim, makna ayat di atas, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan adalah hajruhu fala yad'una ilaihi, meninggalkan Al-Quran dengan tidak mau mengajak manusia kepada Al-Quran. Karena sebagian orang pertimbangkan kalau kita mengamalkan Al-Quran nanti kita akan dijerat pasal menyelisih hak asasi manusia dan seterusnya, sehingga lebih baik hukum had ini kita hapuskan saja dan seterusnya. Ini juga termasuk dari bentuk meninggalkan Al-Quran yang Rasulullah SAW mengeluhkan hal tersebut kepada Allah Jalla wa Ala. Ini beberapa ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan dan seruan untuk memperhatikan Al-Quran Al-Karim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man jama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Apa keutamaannya? Apa buahnya? Orang yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran, Allah katakan nazalat alaihim sakinah, turun kepada mereka sakinah ilahi. Ini sesuatu yang tidak bisa dibeli. Ketenangan hati tidak akan pernah diraih dengan selain mengingat Allah. Realitas sebaik-baik bukti dalam hal itu.
Coba lihat orang-orang barat menghabiskan uang mereka luar biasa untuk rekreasi, piknik dari satu negeri ke negeri yang berikutnya. Tidak puas di Bali ke Sabang, nggak puas di Sabang ke Lombok, ini masih tingkat nasional. Belum puas di Singapura, ya, ke Korea dan seterusnya. Tidak pernah puas. Ketenangan jiwa belum dia dapatkan. Ada pula yang lari kepada obat-obat terlarang. Dia mengira ketenangan jiwa adalah dengan menghisap obat terlarang tersebut. Padahal obat ketenangan jiwa sangatlah mudah. Berada di rumah Allah, mendengar ayat-ayat Allah yang sedang dikaji. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah hati itu hanya tenang, tentram, nyaman dengan mengingat Allah. Ketenangan dan kenikmatan di atas maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim, kalaupun ada, maka itu sangatlah qasir, sangatlah sebentar, sesaat, tetapi setelah itu mendatangkan kegundah gulanaan, kesedihan, kegalauan yang berkepanjangan, yang tidak hentinya sampai dia meninggalkan maksiat tersebut. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, lebih bahaya lagi maksiat itu. Terkadang seorang melakukannya bukan karena merasa nikmat dan lega ketika melakukannya, tetapi karena dia tersiksa kalau tidak melakukannya. Coba kalau kita melihat sebagian orang yang syakau, ya, syakau penyebutannya, benar ya? Syakau, betul nggak? Sakau, syakau terlalu fasih ya. Sakau kata sahabat. Sakau. Ketika dia tidak punya obat untuk disuntik ke badannya atau menghisap sapu tersebut, dia seperti orang yang sedang sakaratul maut. Ketika dia menghisapnya, dia tidak merasakan lezat lagi, tetapi hanya saja kalau dia tidak memakainya, dia tersiksa sehingga mau tidak mau harus memakainya. Inilah akibat dari maksiat. Belum? Baik. Yang kedua kata Allah Jalla wa Ala, yang kedua kata Nabi SAW, wa ghasyatumur rahmah, orang yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran di rumah Allah, ghasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Yang ketiga, hafathumul malaika, malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Ini sesuatu yang harus kita imani, sekalipun kasat mata kita belum melihatnya karena berita dari Nabi SAW. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ketenaran, popularitas yang tidak dapat dibeli dan tidak dapat dihargakan dengan dunia beserta isinya. Namanya disebut, dipuji oleh Allah Jalla wa Ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Di dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun lillah." Tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari di langit, melainkan di situ ada malaikat yang selalu sujud kepada Allah. Langit yang begitu luas, jumlah malaikat seperti itu. Nah, semua mereka mendengar nama-nama orang-orang yang berada di dalam masjid, mengkaji ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Ini beberapa muqaddimah dan poin penting sebagai muqaddimah sebelum kita mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang tentunya di tafsir beliau ini, beliau akan menyebutkan terlebih dahulu beberapa kaedah-kaedah ilmu tafsir sebelum beliau berbicara tentang tafsir Al-Quran, yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat apa? Surat An-Nas. Sampai lupa. Yang diakhiri dengan surat An-Nas. Karena waktu yang hampir habis, saya persilakan apabila ada